Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam mimbar gemar online GSJA Peniel dan GSJA Anugerah Kemendung. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 37 ayat yang ke-33 sampai dengan yang ke-34. Mazmur pasal yang ke-37 ayat 33 sampai dengan 34. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Ia tidak membiarkannya dinyatakan fasik pada waktu diadili. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus, haleluya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur pasal 37 ini ditulis oleh Daud. Secara keseluruhan, Daud memberi nasihat kepada semua orang percaya umat Tuhan yang hidup di tengah-tengah dunia yang penuh kejahatan, agar umat Tuhan tidak iri hati, marah saat melihat kehidupan orang fasik lebih enak, lebih kaya, dan berhasil daripada kehidupan orang benar. Namun Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Daud menegaskan bahwa Tuhan selalu berpihak kepada orang benar, dan keberhasilan orang fasik itu hanya semu, sementara, tetapi orang benar akan hidup dan selalu menikmati damai sejahtera untuk selama-lamanya. Ayat yang ke-33 saya akan bacakan lagi. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Ia tidak membiarkannya dinyatakan fasik pada waktu diadili. Ayat 33 ini menyatakan bahwa Tuhan melindungi orang benar dari kejahatan atau dari ancaman orang fasik. Memang orang benar bisa ditindas atau bisa mendapat perlakuan semena-mena, mendapatkan ketidakadilan, tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tidak membiarkan orang benar itu kalah. Tuhan menjadi pembela orang benar. Orang fasik memang mempunyai kuasa, tetapi hanyalah sementara. Dan kuasa orang fasik tidak bisa mengalahkan rencana Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Sebab Tuhan lebih berkuasa dari apapun yang ada di dunia. Dialah pemegang kendali kehidupan ini. Ayat yang ke-34. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Hendaknya orang benar tetap taat dan berharap di jalan Tuhan. Menanti atau menunggu adalah suatu hal yang tidak mudah. Tetapi ayat 34 ini menasehati orang percaya, kita anak-anak Tuhan, untuk menanti dengan tekun dan sabar. Sebab
jalan serta waktu Tuhan itu yang terbaik. Saat menanti memang seolah-olah sepertinya Tuhan tidak mau menolong. Tuhan tidak mau menjawab pergumulan kita. Namun Bapak, Ibu, Saudara, saat kita menanti itu adalah waktu Tuhan mendidik iman kita agar kita bertekun dalam menanti pertolongan dan jawaban Tuhan. Tetaplah mengikuti jalannya. Jangan kita tergoda untuk memakai cara-cara yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari ayat 33 dan 34 yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama, saat kita diperlakukan tidak adil, janganlah kita membalas dengan cara yang mendatangkan dosa, tetapi hendaklah kita berserah dan berdoa. Percayalah, Tuhan pasti membela dan menolong setiap orang benar dengan caranya yang tepat dan ajaib. Yang kedua, Tuhan tidak akan membiarkan orang benar kalah oleh kejahatan. Tetapi satu hal yang patut kita taati, kita harus menanti dan tetap berjalan dalam kebenaran. Terus percaya bahwa Tuhan membela dan meninggikan orang benar atau orang percaya, kita anak-anaknya, dan menghukum orang fasik dan memberi kemuliaan kepada kita anak-anaknya, yaitu kehidupan kekal di dalam kerajaan surga. Demikian renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus Kristus, kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah boleh mendengarkan suaramu melalui mimbar gemar online pada hari ini. Tuhan, firman-Mu mengajarkan kami sebagai anak-anak-Mu, orang-orang percaya, orang-orang benar. Ya Tuhan, meskipun kelihatannya kami hidup dalam pergumulan, tantangan apapun juga, tetapi Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menolong, memberi jalan keluar yang terbaik. Meskipun kelihatannya orang-orang fasik kehidupannya lebih mapan daripada kami, tetapi kami percaya bahwa mereka mendapatkan semua itu hanya sementara ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kuatkan teguhkan iman kami bahwa Tuhan adalah pembela kami yang setia. Tuhan akan memberi jalan keluar kepada kami menurut waktu dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan menyertai melindungi kami di dalam aktivitas kami dari pagi, siang hingga malam nanti. Biarlah Tuhan terus menopang kami, menolong kami, memimpin kehidupan kami, sehingga kami semakin hidup serupa dengan Engkau ya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ampuni segala dosa dan salah kami, supaya kami layak dan berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat bergemar. Tuhan Yesus memberkati.